Saya bikin mesin tato sendiri, saya nato. Ya Masya Allah ya waktu itu. Karena belum kenal agama ya saat itu. Circle-nya tambah luas lagi kan. Jadi tukang tato yang, mohon maaf, yang datang untuk bertato saat itu, kalau sekarang masih mending yang datang ke tato orang-orang yang suka fashion. Kalau dulu preman, ya udah kenalan premannya makin luas. Jadi makinlah saya asik di dunia itu. Tapi satu ketika nih tahun 98, saya merasa capek Mas Adam. Merasa jenuh gitu. Dan saat itu ya Allah turunkan hidayah ke saya justru saat saya lagi mabok gitu. Sampai saat ini saya mencintai Nabi Isa, saya mencintai Yesus karena saya cinta Yesus, saya berusaha mengikuti ajaran Yesus, yaitu bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Lahir di tahun 78 di Purwokerto. Ya, 78 berarti udah kepala 4 ya. Di Purwokerto dan besar juga di Purwokerto sampai saat ini ya, masih betah di Purwokerto alhamdulillah. Dan saya mengenal Islam di umur 20 tahun. Nah, berarti di 98. 98 ya. Iya. Yang dimana saat itu belum ada media sosial, Pak Erik. Belum. Mungkin belum ini ya, Ya, belum secanggih ini ya. Belum. Tapi Pak Erik, tapi sebelum ke sana Pak Erik, mungkin agama dulu kalau boleh tahu. Oh iya, saya terlahir di keluarga Konghucu, keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Jadi boleh dibilang ibadah yang pertama saya lakukan ibadah dengan cara Konghucu, yang saat itu disebut ibadah ya, gitu Konghucu. Jadi yang dikenalkan pertama kali ke saya ya Konghucu. Di sini tuh ada kelenteng ya, karena ibadahnya Konghucu kan di kelenteng. Kelenteng Hotikbyo namanya, itu di dekat Pasar Wage di Purwokerto. Nah, dulu saya sama nenek saya selalu diajak ke situ kalau nenek saya ke kelenteng. Kebetulan nenek saya asli orang lahir dari Tiongkok, dari China. Jadi nenek saya memang asli kelahiran China. Bahasanya untuk keseharian menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Banyumas. Nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi bisanya bahasa Mandarin dan bahasa Banyumas. Jadi kalau di rumah saya terbiasa mendengarkan percakapan Mandarin dan percakapan Banyumas, begitulah kurang lebih. Nah, itu pertama. Kemudian saya TK, masuk disekolahkan di TK Katolik. Nah, itulah mungkin perpindahan dari, kalau Konghucu mungkin lebih ke tradisi. Betul, ya, ke tradisi keluarga kami ya Konghucu, kemudian ke Katolik. Karena saya masuk TK Katolik, akhirnya saya masuk Katolik. Kemudian SD juga di SD Katolik sampai saya mengikuti pendidikan katekumen untuk baptis. Ya, katekumen ya. Jadi karena tidak dibaptis dari kecil, jadi harus ikut pendidikan katekumen dulu untuk bisa dibaptis gitu ya. Jadi pendidikan dulu ikut, ada sekolah minggu, terus ada pendidikan katekumen yang 1 pekan berapa kali, nanti sampai selesai, terus kemudian baru dibaptis, sah tuh menjadi Katolik. Nah, sampai SMA saya pun masih di SMA Katolik. Dan ketika dulu di Katolik saya aktif ya, termasuk kegiatan KUR, itu paduan suara, sampai dulu ketika SMA pun ikut remaja pelayan altar itu yang mendampingi pastor saat misa gitu kan. Terus teater-teater untuk hari raya seperti Natal dan lain-lain, terus seperti hari raya gereja lah yang membutuhkan acara teater gitu ya. Nah, itu saya juga aktif di situ. Bisa dibilang gitu. Pak Erik taat ya pada saat itu ya Pak Erik. Taat. Taat. Tapi sebelum itu Pak Erik, pandangan apa yang Pak Erik simpulkan terhadap Islam sebelum Pak Erik pas ketika Pak Erik itu aktif-aktifnya gitu di dalam agama ini dulu? Jadi ketika mulai tahu Islam sebenarnya kecil ya, dari kecil itu kebetulan saya tinggal tidak jauh dari musola. Musola ini dulu aktif, ada kajian gitu kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dengan tidak secara langsung saya dengar gitu aja lah, kajian atau kemudian tadarusan gitu ya. Apalagi kalau pas bulan puasa itu kan, pada subuh ada kultum gitu kan kedengeran tuh karena saya deket gitu. Nggak sengaja dengerin, oh gini Islam, oh gini gitu ya. Nah, dari kecil teman-teman saya juga kebanyakan Islam.
puasa, wah asik tuh puasa. Dan saya sangat menghormati teman-teman saya ketika saya puasa. Ketika saya main, mereka puasa, saya juga tidak berani makan atau minum di depan mereka. Dan saya menikmati suasana seperti itu justru ya. Nggak puasa, tapi saya kok kayak ikut puasa, tapi saya menikmati itu. Mungkin lebih ke situ. Kemudian, saya orang yang tertarik dengan sejarah, Mas Adam. Masya Allah. Sejarah. Saya senang baca kisah-kisah, termasuk kisah-kisah Nabi. Nabi Adam, ya kan, bertemunya Adam dengan Hawa, kemudian Nabi Musa, ya, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad, Rasul kita. Nah, perjalanan Nabi itu yang akhirnya menggelitik saya, ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Gitu. Kalau kita belajar sejarah, mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini nanti boleh cek lagi, boleh kilas balik lah tentang perjalanan para nabi ya. Sirah, itu. Nah, saya kemudian menyimpulkan, Mas Adam, oh berarti dari dulu sebenarnya agama itu satu. Ini pemikiran logis saya saja, logika saya sendiri. Agama itu satu. Karena ketika Allah menurunkan nabi, itu kan misinya sebenarnya biar manusia ini tauhid. Iya. Gitu kan. Emang. Itu menurut saya dulu gitu kan. Saya baca gitu kan. Oh ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Daud, Nabi Isa dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad. Kan misinya bagaimana manusia ini bertauhid gitu kan. Nah, oh berarti agama ini satu. Nah, kalaupun sekarang berbeda-beda, sebenarnya nggak berbeda, tetapi masih ada orang, mohon maaf, yang masih menggunakan ajaran lama gitu ya. Ajarannya Nabi Isa masih dipakai. Sayangnya ajarannya Nabi Isa yang dipakai saat ini sudah melalui improvisasi yang terlalu jauh lah, boleh bilang gitu ya, gitu. Karena sebenarnya banyak yang dibuat banyak tambahan gitu ya. Nah, sekarang nih ajarannya yang paling update ya adalah ajarannya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang akhir zaman ini untuk umat akhir zaman dan sudah nggak ada lagi kan utusan lagi, udah penutupnya adalah Nabi Muhammad. Nah, saya berpikir, oh berarti sebenarnya yang sekarang agama yang diakui seharusnya memang Islam. Seperti ejaannya disempurnakan mungkin kalau saya dulu menyamakan ya, ejaannya disempurnakan. Dulu nulis U itu dengan huruf O dengan E ya? Iya, OE. Iya, itu U. Kemudian C, T dengan J, jadi C. Nah, sekarang kalau kita contoh nih ngelamar kerja atau bikin surat resmi, ngelamar kerja aja deh. Kita pakai ejaan yang lama, tentu kan lucu. Tentu ini kan sudah nggak terpakai gitu. Nah, mungkin seperti itulah. Wah, saya makin tertarik dengan Islam. Tapi saat itu saya belum memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah. Masih ngeriset ya Pak ya, masih riset, masih pengen tahu ya dari sejarahnya. Ya begitulah gitu. Karena kebetulan saya suka sejarah gitu. Ya. Berarti bisa ada bilang Bapak ini pembaca hebat ya, Masya Allah ya, bisa. Ya, referensinya banyak mungkin ya. Karena itu pembaca bisa jadi, tapi yang sifatnya apa ya, narasi ya. Saya nggak terlalu suka yang sifatnya argumen, yang penjelasan gitu. Ya, gue nggak seneng. Saya mungkin orang yang dominan otak kanan. Jadi kalau baca sesuatu yang narasi, yang cerita, itu seneng. Karena otak kanan saya juga bekerja. Bacakan tuh otak kiri nih. Bacakan tugasnya otak kiri. Nah, otak kanan saya bekerja ketika cerita. Saya membayangkan. Oh, saya membayangkan. Ya, gitu kan. Iya. Jadi otak kanannya ikut ke bawah gitu lah. Nah, akhirnya saya punya kadang-kadang membuat adegan sendiri kan di imajinasi saya gitu loh. Dengan membaca itu. Mungkin ke situ sih gitu. Iya. Bukan sebagai pembaca yang ini yang ya. Gimana gitu ya. Buku bukan gitu. Cuma karena saya tertarik dengan cerita. Saya suka dengan yang sejarah itu tadi, cerita. Saya selalu penasaran dengan sejarah gitu. Gitu sih Mas Adam. Masya Allah. Nah, dari sejarah. Mungkin itu trigger awal mungkin Pak ya. Bisa jadi trigger awal. Nah, trigger utamanya di mana Pak Erik ketika itu? Oke, trigger utama saat itu justru posisi saya sedang hancur-hancurnya Mas Adam. Hancur itu di posisi yang luar biasa lah dulu. Kalau ini bukan sesuatu yang dibanggakan, tapi mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya buat teman-teman yang lagi menyaksikan video ini. Tahun 96, 97, 98 adalah masa-masa kelam saya. 96 saya lulus SMA, saya selesai SMA. Setelah selesai SMA itu kan pergaulan makin bebas nih. Udah nggak sekolah kan, saya udah nggak sekolah, makin bebas. Usia saya saat itu menjelang usia-usia yang sedang cari jati diri lah, mungkin boleh tepat dibilang seperti itu ya.
mulai remaja, mulai cari teman-teman baru, lingkungan baru, eksperimen dengan hal-hal baru kan gitu. Nah, pergaulan makin luas. Saat itu kebetulan saya ditemukan dengan teman-teman yang masya Allah senang dunia malam gitu kan. Nah, saya ke bawah tuh dunia malam. Ya, namanya habis selesai sekolah, pengangguran, nggak ada kegiatan, banyak di dunia malam. Akhirnya nyoba tuh alkohol, nyoba tuh drugs gitu kan. Nah, keterusan lah ceritanya. Karena ketika itu ya ketemunya lingkungan seperti itu lagi. Circle-nya kan begitu ya. Circle-nya seperti itu. Nah, saya senang seni. Saya orang yang senang seni. Dulu saya cari duit dengan melukis. Melukis yang real ya, jadi realistis. Saya suka foto orang tuh. Dilukis di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya dari seni itu saya sempat jadi tukang tato juga, Mas Adam. Saya bikin mesin tato sendiri, saya nato. Ya Masya Allah ya waktu itu. Karena belum kenal agama ya saat itu. Circle-nya tambah luas lagi kan. Jadi tukang tato yang, mohon maaf, yang datang untuk bertato saat itu, kalau sekarang masih mending yang datang ke tato orang-orang yang suka fashion. Kalau dulu preman. Waduh. Ya, kalau sekarang dengan dulu beda. Dulu tukang tato itu yang datang preman. Kalau sekarang mungkin orang fashion gitu ya. Sekarang dulu zaman saya itu datang preman. Ya udah, kenalan premannya makin luas. Jadi makinlah saya asik di dunia itu. Tapi satu ketika nih tahun 98. Saya merasa capek Mas Adam. Merasa jenuh gitu. Dan saat itu ya Allah turunkan hidayah ke saya justru saat saya lagi mabok gitu. Saat saya lagi parah, tengah malam, habis kita pesta lah gitulah, party. Habis party, keadaan tinggi banget, keadaan mabok, nggak bisa pulang. Kemudian mau pulang nggak bisa, mau ngeletak di jalan masih malu ya, walaupun mabok tapi masih malu juga. Nah, saya milih tempat yang sepi untuk saya bisa menggeletakkan diri. Itu di tengah lapangan bola Mas Adam. Tengah lapangan bola yang sepi, nggak ada orang lah gitu. Intinya biar saya ngeletak-ngeletak tuh nggak ada orang lihat. Nah, tuh lihat lagi bulan purnama tuh, lihat bulan. Bulan ini kok dua gitu ya. Bulan dua itu bukan karena bulannya dua, bukan keajaiban alam. Tapi mata saya udah nggak beres gitu kan, karena terlalu mabuk. Dicoba disatukan, misah lagi. Dicoba disatukan, misah lagi. Saya ngomong ke teman saya, satu itu saya berdua yang letak. Nih, bro, kita lihat bulan aja nggak bener gitu. Nggak jelas. Apalagi kalau kita lihat masa depan. Masa depan kita kemana gitu ya. Lihat aja nggak jelas gitu. Lihat bulan nih di atas kita. Kan kita tiduran ini kan. Itu aja nggak jelas. Bagaimana kalau lihat masa depan? Apalagi lihat masa depan gitu. Terus gimana ini gitu. Mau berhenti apa? Berhenti yuk gitu. Kita harus stop nih dari seperti ini. Saya sama teman saya. Ya udah, gimana caranya berhenti? Ngaji aja yuk gitu. Saya yang ngomong gitu. Ngaji aja. Ya. Masya Allah. Saya belum masuk Islam ya. Tapi saat itu entah kenapa saya punya keyakinan, saya bisa stop kalau saya ngaji. Ini mohon maaf nih. Saya dulu aktif di gereja. Aktif kan, tiap minggu, tiap Ahad tuh pagi, tiap minggu pagi saya ke gereja. Cuma pulang dari gereja yang mabok lagi. Kenapa? Karena saya nggak pernah mendapatkan kajian ya, sebut saja kajian di gereja. Yang insentif sifatnya apa ya? Betul, mabok haram, mabok dosa. Saat itu kan yang ada ngebunuh itu dosa, ngerampok itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, itu ada. Selama saya belajar di gereja, tapi mabok itu dosa itu nggak ada gitu loh. Akhirnya ya pulang gereja mabok pulang jam. Nah, maka saya kepikiran yang bisa membuat saya stop untuk mabok, saya ngaji nih. Ya udah besok ngaji, oke ngaji. Dulu rambut saya panjang, gondrong kan. Paginya itu saya datang ke Ustadz untuk ya minta nasihat lah. Konsul ya Pak? Konsul nih ceritanya. Nah, Assalamualaikum, dibukain pintu, Ustadznya kaget. Ini ada orang dua, preman, gondrong-gondrong, matanya masih merah, masih bau naga gitu kan. Pengen ngaji gitu. Ustadznya masih salah tingkah juga, masih bingung ini orang datang ini waras atau enggak kan gitu ya. Oke, mau ngaji, mau belajar agama, iya. Udah sholat belum? Nah, saya bilang, maaf Tat, saya belum bisa sholat. Saya belum pernah sholat. Dan saya baru menyatakan diri masuk Islam. Jadi sebelum ke Ustadz itu, saya sudah sama teman syahadat kalau mau masuk Islam, siap saya syahadat. Saya syahadat. Dan saya dua kalimat syahadat itu sudah hafal.
Dari sebelum itu? Karena saya belajar kan, karena saya suka sejarah. Oh ini orang masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Saya udah ngerti. Dan saya hafal adzan. Masya Allah. Belum waktu sebelum masuk Islam saya sudah hafal adzan. Kenapa? Karena dulu di TVRI tiap maghrib ada. Dan nggak dimatiin ya Pak ya? Nggak dimatiin, saya lihat terjemahannya kan gitu. Oh ya, adzan itu bagus loh terjemahannya. Marilah kita berbuat kebaikan gitu kan dan segala macam. Dulu saya waktu kecil udah hafal. Udah hafal kalimat-kalimat azan, urutannya sudah ngerti gitu. Nah, ketika itu saya bersyahadat tidak sulit dong, tidak perlu dituntun lagi gitu karena saya sudah hafal. Oke, dikasihlah buku. Gini aja Mas, ini tolong dibawa pulang, nih saya kasih buku sama ustadznya tuh. Buku judulnya masih ingat, Tuntunan Sholat Nabi. Nah, dikasih. Itu terjemahan Mesir itu dulu, terjemahan Mesir. Ini buku bagus, pelajari cara sholatnya. Ya, nanti dipraktekkan, nanti pekan depan kesini lagi gitu. Nah, cuma dikasih buku. Pulang, buka, berusaha belajar cara sholat, itu baca buku malah makin nggak mudeng gitu loh. Karena saya nggak ngerti gerakan sholat, belum pernah dikasih buku, suruh belajar sendiri, makin nggak jelas saya. Udahlah, tadi saya katakan, saya orang yang dominan otak kanan. Praktek aja deh gitu. Praktek aja deh gitu. Saya masih ingat maghrib nih, adzan maghrib, saya ngajak teman saya, tolong ajarin saya wudhu. Nah, saya masuk ke masjid, ajarin saya wudhu, saya mau sholat. Teman saya senang banget kan. Ini teman saya agak beres nih, bukan ikutan anak malam gini. Ketika lihat saya pengen diajari wudhu, senang banget. Saya ajari. Nah, disitulah pertama Mas Adam saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Ketika saya wudhu, saya diajari sama teman-teman bilang, itu bro, cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan nih, saya membayangkan, oh iya ini tangan nih banyak salah nih, tangan ini banyak kotor nih, tangan saya banyak dosa, dibasuh. Kumur-kumur saya ngebayangin, oh ya nih, mulut saya banyak berbicara yang nggak baik, saya banyak mengucapkan hal-hal yang buruk gitu, kumur-kumur. Basuh muka, saya basuh muka, oh ini banyak mata saya melihat yang nggak benar. Kaki sampai ke kaki saya banyak melangkah ke maksiat. Itu kebayang. Nah tadi saya suka berimajinasi kan, kebayang. Setelah wudhu itu saya merasa badan saya seger. Seperti habis mandi di mata air yang airnya sejuk banget. Pandangan tiba-tiba terang. Pokoknya nyaman sekali. Saat itu wudhu itu nyaman gitu. Saya merasa bersih, saya merasa enteng nih. Saya merasa pandangan saya terang. Gitu. Ini baru wudhu, saya sudah dapat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ketika saya sholat gitu. Nah, sholat. Saat itu saya ditemenin. Saya nggak bisa sholat bro, gimana? Udah ikuti gerakannya aja. Baik. Karena sholat jamaah, ketika kita ikut saja jadi makmum, itu pahalanya sama. Walaupun saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah ikuti aja. Oke, masuk. Nah, qadarullah saat itu sudah masuk rakaat kedua, Mas Adam. Masuk rakaat kedua, saya ngikutin aja. Takbir ikut takbir, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, tahiyat sampai akhirnya salam ikut salam. Ya kan, instruksinya saya ngikutin, gitu kan. Saya nggak ngerti kan, ketinggalan satu rakaat. Salam ikut salam. Nah, saat itu orang sebelah saya nggak kenal saya juga nggak kenal, nepuk. Mas, sampean kurang satu rakaat. Waduh, rakaat itu apa sih Pak? Gitu kan. Loh, sholat kok nggak ngerti rakaat gitu. Pak, mohon maaf Pak, ini sholat pertama kali saya dalam hidup saya ini, saya melakukan sholat pertama kali. Saya belum bisa sholat, tapi saya pingin mengamalkan sholat dan saya ikut sholat di sini. Saya nggak ngerti rakaat. Kalau tadi bilang kurang satu rakaat itu yang seperti apapun saya nggak ngerti. Gitu. Obrolan itu didengar sama jamaah-jamaah yang lain. Gitu. Kemudian mulailah kan menarik perhatian tuh, orang mendekat. Ini ada preman tobat, masih gondrong kan tadi itu, nggak ngerti rakaat, ikut sholat, tapi mungkin di pandangan mereka ada semangat. Akhirnya ya di situlah pintunya banyak yang pengen ngajar saya, pengen ngebimbing saya. Nah, kebetulan saat itu masjid ada di kompleks universitas di UMP itu ya, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang banyak dosen-dosen yang akhirnya membimbing saya. Jadi saya temannya dulu dosen-dosen akhirnya. Akhirnya circle-nya jadi beda ya. circle-nya berubah kan. Jadi circle dosen-dosen, ustadz-ustadz, banyak orang yang ngebimbing saya. Itulah di situ titik ketika saya masuk Islam, awalnya dari situ Mas Adam. Masya Allah. Gitu. Berarti circle itu penting ya Pak ya? Kalau tadi saya bisa ambil cerita dari Pak Erik nih. Iya, circle penting, Masya Allah. Nah ini harusnya buat pelajaran juga nih buat kami dan sahabat ngaji cerdas juga nih. Kalau pilih circle ya bukan berarti kita milih-milih ya Pak ya. Kalau mau baik tuh harusnya cari circle yang baik juga. Betul.
Pak Erik, dari Pak Erik pribadi sendiri nih Pak Erik, untuk berkenalan sama Tuhan dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan pastinya perlu ini ya, perlu perjalanan dan harus juga mungkin kan harus memuaskan akal Pak Erik juga. Betul, gitu, iya. Harus menenangkan hati, karena kan kita kan manusia berlogis, apalagi Pak Erik ya kan. Bagaimana Pak perkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak? Logika yang sederhana yang saya tangkap begini, tadi ya, yang secara ketika saya berusaha menyimpulkan bahwa sebenarnya agama itu satu, hanya diupdate tiap adanya Nabi datang bawa updatean, Nabi kemudian datang bawa updatean lagi, ya kan, diperbarui seiring perkembangan zaman, sampai akhir zaman nih kita diupdate yang paling update, seperti jari 5. Sudah paling update, ditambah 1 menjadi tidak sempurna. Betul. Jadi 6 kan nggak sempurna, udah 5 ini udah paling sempurna. Kurang tidak sempurna, lebih pun tidak sempurna. Nah, sejarah itu yang saya ambil. Nah, berarti dari dulu Tuhan pun satu, esa. Gitu. Nah, tadi saya katakan, semua nabi misinya adalah membuat manusia bertauhid kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, kita sebut Allah. Nah, sama. Dulu sebenarnya ketika saya Katolik, seharusnya saya bertauhid. Karena apa? Saya baca lagi Injil. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau dipanggil Yesus itu sebenarnya mengajarkan umatnya untuk bertauhid, bagaimana berdoa, bagaimana berharap sesuatu hanya kepada Allah, bagaimana bersujud hanya kepada Allah. Masya Allah. Gitu. Kalau sebenarnya umat Nasrani, mohon maaf, umat Nasrani semua mengikuti ajarannya Nabi Isa, ya tauhid. Gitu. Nah, cuma kan ini bikin-bikin sendiri lah istilahnya gitu ya. Banyak yang ditambah. Banyak yang ditambah, akhirnya malah Nabi Isa yang utusan akhirnya menjadi dituhankan. Itu saking cintanya mungkin ya. Dan saya pun sampai saat ini saya mencintai Nabi Isa, saya mencintai Yesus karena saya cinta Yesus, saya berusaha mengikuti ajaran Yesus, yaitu bertauhid. Ya, dan saya akhirnya dari situlah mungkin akhirnya saya makin kenal Allah setelah saya masuk Islam. Ya dari dulu Allah itu sama. Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi. Ya, dari kitab terdahulu kitab Taurat juga, kitab Injil juga, Al-Qur'annya yang ditulis sebagai Tuhan adalah Allah. Allah hanya satu, Pak. Hanya satu. Dari dulu juga sama, nggak ada Tuhan beda-beda deh. Satu. Masya gitu. Allah. Itu yang kemudian logika sederhana saya begitu Mas Adam ya. Makin memantapkan saya. Oh ya udah jelas ini. Udah nggak perlu ada perdebatan batin lagi di saya. Udah clear, udah jelas. Memang ini agama yang diperuntukkan untuk umat sekarang gitu. Gitu aja. Ya harusnya mungkin teman-teman kita yang belum memeluk Islam harus sadar ya Pak ya. Mudah-mudahan sih dari ya mungkin wasilah. ini jadi referensi ya. Kalau ini referensinya begitu sih teman-teman, apalagi mudah-mudahan ini disaksikan banyak orang juga insya Allah, dan mungkin ada teman-teman yang lagi bimbang nih ya. Oh saya pengen ini udah mantepin aja, karena gini logikanya bukan kita sebenarnya bukan fanatik pada golongan pada apa. Kita fanatiknya sama Allah. Ya kan? Kita fanatiknya sama Allah. Jadi ketika kita mau mengenal lebih dekat sama Allah, kita cari deh jalan yang paling memudahkan kita lebih kenal dekat dengan Allah. Sama kalau kita pengen nih, saya pengen kenal sama tokoh tertentu nih, gitu, sama manusia tertentu yang kita idolakan. Saya pengen ketemu nih. Nah, mana cara yang paling cepat biar kita bisa kenalan? Lewat orang dalam kah, lewat ini kah, segala macam. Nah, sama ketika kita mau mengenal Allah, cari deh agama yang paling membuat kita makin dekat dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Wah, kalau Islam luar biasa. Waduh, ya. Masya Allah. Luar biasa. Islam itu jelas banget. Apalagi rambu-rambunya. Wah, lengkap ya Pak Erik ya? Lengkap, struktural sekali struktural, ya. Jelas gitu. Mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu tuh mapping banget lah kalau boleh bilang gitu. Itu terpetakan dengan jelas. Jadi kita ngerti bahkan subhat seperti apa gitu. Oh ini subhat nih, kita hindari. Kenapa? Subhat itu nanti pintunya kita masuk ke neraka gitu. Iya, kayak pintunya kita ke haram gitu ya. Baru subhat kita akrab dengan subhat. Ini yang memudahkan kita ke haram nanti. Itu kan jelas banget di ajaran Islam. Masya Allah. Gitu. Makin jelas rambu-rambunya, insya Allah makin kita bikin selamat kan gitu kan. Gitu sih Mas Adam. Masya Allah. Saya berinding. Pak Erik, apa namanya? Ketika sudah syahadat Pak Erik, mungkin kan pasti kan Pak Erik perlu penetrasi terhadap ibadah ya. Jadi awal-awalnya gitu ya. Seperti tadi bilang Pak Erik awal-awalnya sudah sholat juga gitu kan. Belum lancar nih Pak Erik kan gitu. Betul. Nah, fase di mana Pak Erik ini lancar itu gimana? Awal-awalnya gimana? Iya. Jadi kenikmatan dulu yang kita dapat ya. Saya dapat nikmatnya sholat. Tadi nikmatnya wudu, nikmatnya sholat. Akhirnya saya menantikan saat-saat waktu sholat berikutnya kan. Saya pengen wudu lagi, karena wudu itu nyaman. Saya nggak pernah dapat air yang luar biasa sejuk. Ini mungkin
kalau teman-teman yang Islam dari lahir nggak merasakan nih, ya kan Mas Adam juga sama mualaf, mungkin Mas Adam juga masih teringat betul ketika wudhu pertama kan. Itu kan luar biasa. Ini nggak bisa dirasakan sama teman-teman kita yang Islam dari lahir gitu kan. Kita ngerasain. Saya kepengen dapat lagi nih segernya air wudhu. Saya pengen dapat lagi nikmatnya sholat. Saya akhirnya pengen bisa. Nah, tadi ketika praktek, akhirnya saya belajar di buku itu lebih mudah. Belajar gerakan sholat, belajar mulai dari Al-Fatihah, ya, mulai hafalin surat-surat pendek. Nah ini, saya diuntungkan. Karena tadi rumah saya dekat musola, saya akhirnya hafal ini surat Al-Ikhlas sebelum saya masuk Islam. Dan itu surat tauhid, Pak. Ya, itu kan tauhid ya. Jadi Al-Ikhlas sudah hafal nih, jadi gampang. Saya ngapalin Al-Fatihah, Al-Ikhlas sudah ada, bisa dong sholat. Nah gitu kan. Tinggal tambahan doa tahiyat gitu kan. Jadi nggak terlalu lama nih, Mas Adam, nggak terlalu lama saya bisa sholat sendiri gitu kan, bisa tahu, tinggal hafalin, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, udah ngerti. Sehari 17 rakaat, oke, gitu saya gitu. Nah, sambil belajar amalan-amalan yang lain. Baca Quran, alhamdulillah juga nggak terlalu lama, ya Allah mudahkan lah. Ya ini memang udah janji Allah ya, ketika kita mau mendekatkan diri sama Allah, Allah akan lebih mendekatkan diri kan. Kita lebih dimudahkan. Saya dimudahkan banget, alhamdulillah. Baca Quran saat itu, saya masih ingat dulu metode Al-Barqi, nggak tahu sekarang saya masih ada atau nggak, tapi dulu saya pakai metode Al-Barqi yang diajarkan oleh Ustadz Amir. Ustadz Amir ini dosen ekonomi UMP. Ya, mudah-mudahan Ustadz Amir menyaksikan. Saya masih ingat betul, ngebimbing saya, ngenal huruf mulai alif, ba gitu kan. Nah, itu 8 pertemuan, saya masih ingat banget. 8 pertemuan, akhirnya saya sudah bisa ke Quran ya. Walaupun masih asbun. Tajwidnya masih belum ya. Yang penting ngerti huruf, bisa baca gitu ya. Terus saya dihadiahi sama Ustadz Amir Al-Quran dulu kan. Dibelikan Al-Quran. Nah, akhirnya kan berulang-ulang. Nah, itu. Masya Allah. Sholatnya jadi lancar, baca Qurannya juga lancar. Kemudian saat itu menjelang saya masuk Islam kan sudah mendekati Ramadan. Jadi dimudahkan lagi kan, timingnya pas banget mau Ramadan, masuk Ramadan, ibadahnya tambah kenceng gitu kan, karena banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, sholat sunahnya, ya kan, tidak hanya sholat malam, sholat duhanya juga, qobliyahnya juga, ya semuanya akhirnya kita coba lakukan. Apa sih yang bisa saya lakukan ini ibadah. Saat itu saya masih status pengangguran nih, jadi lebih banyak saya. Disibukkan dengan ibadah. Ibadah gitu. Tapi nggak ada yang bolong-bolong puasanya. Puasa pertama full, alhamdulillah 1 bulan full dan tidak mengalami kesulitan. Allahu Akbar. Ya kan karena nikmat itu tadi, Mas Adam. Saya bolong banget. Saya nggak ada bolong. Sampai itu tadi wajib sunnah, ya tidak hanya wajibnya, sunnahnya pun alhamdulillah nggak bolong gitu. Duhanya, sholat malam itu nggak bolong. Dan itulah doa saya yang luar biasa. Mungkin doa pertama saya yang sampai saya menangis adalah saat malam takbir itu, malam takbiran, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri, sholat maghrib berjamaah, kita berbuka, kemudian terdengarkan takbiran itu di masjid. Saya doa, ya Allah, jangan hilangkan kenikmatan Ramadan ini. Saya ingin merasakan kenikmatan ini di after Ramadan, di hari-hari di luar Ramadan. Itu doa saya, sama saya menangis. Ini nikmat banget ya Allah, gitu, luar biasa. Masya Allah. Begitu dekat dengan Allah, saat itu saya pengangguran, yang secara materi saya nggak punya, gitu. Tapi saya merasakan kayak damai banget nih hidup nih, gitu. Kayak kita tuh nggak ada beban, gitu, damai banget. Kenapa? Ya karena mungkin dekat dengan Allah. Ya orang dekat dengan orang yang berkuasa kan udah senang banget. Iya. Gitu dekat dengan orang yang punya pengaruh tuh, apalagi ini penguasa jagat gitu kan ibaratnya. Gimana nggak tenang kan gitu. Makanya saya nggak pengen lepas dari itu. Ya, jadi pengen hari-hari Ramadan ini bisa ke bawah sampai di luar Ramadan. Itu doa saya. Itu luar biasa, Mas Adam. Masya Allah, Pak Erik, luar biasa, Pak Erik. Semoga Allah jaga terus Pak Erik ya. Amin ya Allah, amin. Ya. Amin. Kemudian Pak Erik kan terlahir dari suku Chinese ya Pak Erik. Dan qadarullah saya juga demikian, dan saya marganya Li Pak Erik. Saya Tan. Tan. Tan ini udah viral ini. Masya Allah ya. Dan kemudian juga backgroundnya agamanya Katolik. Pasti kan ada respon dari keluarga ketika mendengar Pak Erik masuk Islam nih. Ya, jadi yang pertama dari ibu saya. Saya dibesarkan ibu single parent. Jadi ketika saya usia 6 tahun, mama saya dan papa saya berpisah. Saya ikut mama. Nah, mama saya membesarkan saya seorang diri, kemudian sampai besar, mungkin
kesedihan luar biasa ya mama saya melihat saya begitu parah ya, dulu nggak pernah pulang ke rumah, pulang rumah cuma ganti baju keluar lagi, nggak pernah peduli dengan keadaan mama saya yang saat itu lagi sehat atau lagi sakit, saya nggak pernah tahu gitu kan, cuma pulang ganti baju keluar, pulang ganti baju keluar, pulang dalam keadaan mabok segala macam. Tiba-tiba mama saya melihat saya berubah drastis, berubahnya cepat sekali, rambut dipotong rapi, pakaian yang abut-abutan jadi rapi, apalagi banyak yang Masya Allah dulu saya masih ingat banyak yang menghadiahi saya baju koko, Masya Allah, baju muslim. Saya diajak, ayo ikut saya gitu, ada ustadz ya di situ, dosen itu, karena saya akhirnya mainnya di situ kan, ayo ikut, kemana Tat? Ayo ikut aja gitu. Ternyata diajak ke toko pakaian, ke apa namanya, toko busana muslim, udah milih gitu. Wah, jadi saya punya stok tuh banyak tuh alhamdulillah, dikasih teman-teman ustadz, dikasih teman-teman dosen dulu. Akhirnya kan pakaian-pakaian lama saya sudah tidak mau pakai. Wah, saya nyaman pakai baju yang benar saya ini. Nah, mama saya lihat nih, saya nggak cerita, mas saya udah masuk Islam tuh saya nggak cerita ya. Tapi mama saya lihat sendiri, ini anak berubah nih, ini anak jadi ke masjid nih. Nah, akhirnya ngobrol lah. Nggak apa-apa, kan ditanya itu gimana anaknya, Erik udah masuk Islam, nggak apa-apa, yang penting jadi orang benar. Itu jawaban mama saya. Jadi nggak ditentang, nggak di ini, pokoknya udah nggak apa-apa, yang penting jadi orang benar. Dan melihat perubahan drastis ke arah positif ya seneng mama saya. Ya, mohon doanya karena mama saya saat ini belum masuk Islam. Mohon doanya dari teman-teman saudara semua. Mudah-mudahan hidayah diberikan ya, ada kesempatan sebelum mama saya habis usia bisa diberi kenikmatan seperti yang saya rasakan juga. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. ya, gitu Mas Adam. Kalau untuk interaksi setiap hari setelah Perik sekarang ini gimana Perik maksudnya? Untuk motivasi juga untuk mualaf nih, kadang-kadang mualaf ini bingung nih, dia mualaf dia sulit untuk berinteraksi dengan keluarga, dia sudah jadi seorang muslim. Nah, kalau dari Perik gimana? Iya, itu tadi mungkin ada yang bisa kita tarik benang merah. Yang penting udah tunjukkan dulu deh ya. Tunjukkan dulu bahwa Islam itu nuntun kita ke arah yang lebih baik. Jadi diam-diam dulu nggak apa-apa. Jangan langsung ini ya, diam-diam dulu. Tapi tunjukkan kita ini sudah berubah. Dan itu memang harus dirasakan betul, bukan direkayasa. Saya harus kelihatan baik, bukan itu. Tapi insya Allah nih, kalau orang yang mau masuk Islam, kemudian ikuti ajaran Islam, secara otomatis dia akan jadi baik. Dalam segala hal. Penampilannya, juga perilakunya, betul. Ya kan, kita juga diajarkan adab, kita juga diajarkan peduli sama orang tua, itu akan dirasakan sama keluarga kita, dan keluarga kita nggak akan menentang pasti, karena melihat perubahan yang luar biasa, bahkan kita bisa jadi asbab untuk hidayah mereka juga kan, oh ini jadi baik kok, oh ini hidupnya lebih tertata gitu kan. Itu sih yang menurut saya ini mungkin nanti teman-teman yang atau yang baru mualaf nih kan tantangannya banyak gitu ya. Pasti. Yakini saja kita dalam rangka mendekatkan diri sama Allah kok. Gitu. Tantangan pasti ada, tapi kita pasti ditolong sama Allah. Mungkin dari keluarga yang lain nih, saudara-saudara saya yang lain, dari adik-adiknya mama saya dapat tantangan juga. Mereka tidak sepakat ya, karena mereka nggak secara langsung nggak lihat perubahan saya kan. Loh sekarang udah ngaji, gimana nanti gimana Imlekan nih kan, di keluarga kami masih kalau Imlek masih ngumpul, cap gomeh masih ngumpul kan gitu ya, masih ke makam kan segala macam masih iya kan. Ini gimana? Kamu nggak bisa ikut kegituan. Ya nggak bisa, mohon maaf. Itu saudara-saudara yang lain. Tapi kalau mama saya udah ngerti gitu kan, udah ngerti saya nggak bisa. Gimana nanti kumpul-kumpul keluarga gitu? Ya saya nggak bisa ikut gitu. Saya ikut ngumpul nggak apa-apa. Tapi kalau makan hidangannya saya nggak mau nih. Hidangannya langsung ya serba babi kan gitu ya. Udah wajib ya. Ya, wajib. Ya, kalaupun Imlek kan saya datang. Niat saya ya ini kumpul keluarga. Ya, saya tidak terus anti keluarga, enggak, saya tetap bergaul. Imlek kan saya datang, tapi saya tidak ikut ritualnya. Ya, mereka bakar dupa, ya silahkan bakar dupa, saya enggak. Dan saya tidak pernah membahas itu dulu. Ya, jadi supaya apa? Tidak terjadi crash dulu. Betul. Ya, enak aja pokoknya udah nyaman. Akhirnya lambat tahun pun saya minggir. Lambat tahun saya sudah tidak ada di acara-acara seperti itu. Dan yang penting kita ya datang ke acara seperti itu, niatkan kita hanya silaturahmi keluarga saja. Silaturahmi nggak ada batasan. Betul. Batasan kita akidah ya. Jadi kalau silaturahmi tidak ada batasan. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin
non Muslim ya yang menyaksikan ini kan juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.